Shalom, shalom, semangat pagi buat semua warga kerajaan sorga dimanapun engkau berada pagi hari ini. Jumpa lagi dengan Pastor Eman Manti. Kali ini kita dalam kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Tentu saja teman-teman semua, saya percaya memulai hari ini dengan iman, dengan semangat, dengan penuh sukacita. Tentu saja kita sudah berdoa subuh, ya, kita berdoa pagi, dan kita memulai hari dalam hadirat Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, mari kita memulai hari dengan firman Tuhan. Di dalam keluarga kerajaan Allah kita ada kegerakan DLKP, Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu membaca Alkitab. Kita membaca Alkitab minimal satu pasal setiap hari, nggak usah banyak-banyak, ya. Minimal satu pasal satu hari sampai dengan 3 pasal, karena kita percaya firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap hari kita harus makan firman Tuhan. Mari maju bersama-sama dalam kegerakan menghidupi prinsip kerajaan sorga atau prinsip kerajaan Allah setiap hari. Nah, saudara-saudara, saya berdoa di dalam nama Yesus, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini akan mendapat kekuatan yang baru, semangat yang baru, mendapat perjumpaan dengan Tuhan Yesus, bahkan ada kelepasan, ada kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, siapkan hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, kali ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema doa yang dijawab Tuhan. Saudara, mau doa saudara dijawab Tuhan? Tentu saja semua kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Ini merupakan pembacaan firman Tuhan saya secara pribadi di dalam Injil Markus pasal yang ke-11. Mulai ayat yang ke-22. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan." Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saya percaya setiap kita mau mengalami kuasa Tuhan. Kalau saudara mau mengalami kuasa Tuhan, saudara katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengalami kuasa doa.
di mana doa-doa kita bukan sekedar doa-doa yang dilontarkan begitu saja seperti menguap di udara, tapi kita juga mengalami doa-doa kita dijawab oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberi kita jaminan yang pasti. Kalau kita berdoa dan kita yakin apa yang kita doakan, apa yang kita minta, bahwa kita telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu atau kita akan menerimanya. Artinya bahwa kita berdoa dengan keyakinan iman yang teguh. Kita berdoa dengan keyakinan iman dalam diri kita. Bukan saja kita percaya pada diri kita sendiri, tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu saudara datang berdoa dengan iman yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan bahkan kalau ada gunung, ya, kalau ada gunung di sini dikatakan di ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi kepadanya. Wow, luar biasa. Saudara, ada kesaksian dari ayat ini, saudara. Ya, ada gereja di Mesir, ya, gereja-gereja di Timur Tengah sana, dan ada satu waktu penguasa pemerintah di sana ingin memusnahkan semua orang-orang Kristen di sana. Dan ada seseorang berkata, di dalam ayat firman Tuhan ada ayat ini yang mengatakan kalau dengan yakin berdoa bahkan gunung pun akan pindah. Dan pemerintah waktu itu mengatakan kepada pemimpin-pemimpin gereja di sana pada waktu itu, buktikan bahwa ayat ini benar. Kalau kamu bisa berdoa dan gunung ini pindah, maka orang Kristen gereja bisa tetap ada di sini. Tapi kalau dalam 3 hari gunung ini tidak pindah, maka semua orang Kristen akan dimusnahkan. Wow, saudara, bayangkan saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu, mereka bersepakat bersatu hati berdoa. Dan dalam 3 hari, saudara, cara Tuhan berkarya. Gunung yang ada di depan mereka pindah, saudara. Bergeser, saudara. Makanya, saudara, di sana sampai sekarang ini masih tetap ada gereja. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini, saudara, apakah Anda sudah memulai hari dengan berdoa? Penting sekali sebagai anak Tuhan kita memulai hari dengan berdoa. Karena apa? Kita percaya doa-doa kita akan dijawab Tuhan. Bahkan sudah dijawab Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Saudara, waktu saudara datang dengan keyakinan iman yang teguh, saudara percaya bahwa doa-doamu sudah dijawab oleh Tuhan, maka engkau akan menerimanya. Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Apa yang menjadi pokok-pokok doamu saat ini? Doakan dengan tekun sampai mujizat Tuhan terjadi. Nah, saudara-saudara, selain iman yang teguh, hati yang tidak mendua, waktu kita berdoa, saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan di sini, waktu kita berdoa, di sini dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu yang ada dalam hatimu terhadap seseorang, supaya jika Bapamu yang di sorga mengampuni, ya, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Ada satu syarat doa kita
dijawab Tuhan. Dan supaya hati kita tidak bercabang, yaitu hati kita harus bersih. Hati kita harus bersih, saudara-saudara. Nah, jangan saudara biarkan hatimu dipenuhi dengan kekecewaan, keputusasaan, amarah, dendam. Itu yang membebani hati saudara. Sehingga apapun yang saudara doakan tidak pernah akan mengalami terobosan. Karena apa? Saudara, kalau saudara tidak mengampuni, firman Tuhan di sini dikatakan juga Bapamu di surga juga tidak akan mengampunimu. Artinya saudara, penting sekali saudara hukum kasih dalam kerajaan surga, dalam kerajaan Allah. Hukum kasih adalah hukum dalam kerajaan surga. Dan untuk kita mengalami kuasa doa, terobosan doa sebagai warga kerajaan surga, hati kita mesti bersih. Hati kita mesti bersih, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara, apakah hati saudara sudah bersih? Ya, seperti saudara mandi. Ya, kapan saudara membersihkan diri saudara? Ya, paling tidak ya tadi malam, ya, atau pagi hari ini saudara hendak kerja dan sebagainya, saudara mandi dan sebagainya, saudara membersihkan diri pakai wangian dan sebagainya. Apakah saudara juga membersihkan hati saudara? Bersihkan hatimu saat ini dengan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan, Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 3, memang kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Firman Tuhan itu membersihkan hati. Yang penting kita meresponinya. Kalau saudara respon firman Tuhan, saudara betul-betul menanggapi firman Tuhan, dan saudara berkata, Tuhan, itu buat saya. Ya, banyak orang waktu dengar firman Tuhan bilang, amin, amin, terima kasih Tuhan, itu cocok buat istri saya, itu cocok buat suami saya, itu cocok buat dia. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan dan berkata, Tuhan, terima kasih, itu buat saya. Waktu saudara memberikan dirimu dibersihkan oleh firman Tuhan, saya percaya hatimu bersih. Kalau firman Tuhan membersihkan hatimu, maka engkau mampu berkata, Tuhan, berat, walaupun berat, saya mau mengasihi, saya mau mengampuni. Saya mau mengampuni dia. Saya mau mengampuni dia yang mengecewakan. Saya mau mengampuni dia yang bikin sakit hati dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, kalau hati kita bersih, maka hati kita teguh. Hati kita tidak bercabang. Hati kita tidak mendua hati. Dan waktu hati kita tidak mendua hati, kita mampu berdoa dengan keyakinan yang teguh. Kita mampu berdoa dengan iman yang teguh. Sekali lagi saudara, iman yang teguh ini bukan berarti saudara percaya kepada diri saudara sendiri, mengandalkan diri Anda sendiri, bukan. Iman yang teguh artinya saudara percaya kepada Yesus dan kuasanya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus dan kuasanya, bahwa dia sanggup memelihara, dia sanggup menopang, dia sanggup menyucikan, dia sanggup menyembuhkan saudara, dia sanggup melindungi saudara, maka itu akan terjadi. Saya mengalami banyak perkara ajaib, banyak mujizat, ya, kesembuhan, penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, banyak saya alami, saudara-saudara. Karena itu saudara, mari kita datang dengan penuh keyakinan di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya percaya DLKP hari ini atau Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan firman Tuhan. Walaupun kita hanya membahas beberapa ayat saja, tapi saya percaya itu akan menjadi berkat buat saudara. Jadi prinsip buat saudara hari ini, untuk saudara melangkah dan berjalan, percayalah Anda tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus selalu ada beserta dengan saudara saat ini. Apapun pergumulan saudara,
pergumulan dalam keluarga, suami istri, pergumulan ekonomi, pergumulan dalam usaha, dalam pekerjaan, atau dalam sekolah, pendidikan, apapun itu saudara. Kalau saudara mulai hari dengan berdoa dan percaya Tuhan campur tangan, maka itu akan terjadi. Kalau saat ini juga saudara percaya dan berkata, saya percaya Tuhan Yesus oleh bilur-bilurnya sudah sucikan dan sembuhkan saya, maka saudara itu akan terjadi kepada saudara. Saya percaya hari ini Tuhan Yesus yang buka tingkap-tingkap langit dan menyediakan bagi saya, memelihara saya. Saya percaya hari ini Tuhan Yesus yang mengirimkan bala tentara kerajaan Allah, malaikat-malaikat surgawi yang melindungi saya. Maka itu akan terjadi buat saudara. Saudara, sekali lagi firman Tuhan katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara mau mengalami doa-doamu dijawab Tuhan, doa-doamu berkuasa, saudara, milikilah iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Saudara yakin teguh di dalam Yesus Kristus. Dan saudara, supaya saudara memiliki iman yang yakin teguh di dalam Yesus Kristus, Anda harus punya hati yang bersih. Anda harus punya hati yang bersih. Makanya saudara, ada korelasi yang sangat penting antara hati yang mengampuni dengan doa yang dijawab. Waktu saudara datang mau berdoa, tapi hatimu penuh kebencian, hatimu penuh amarah, hatimu penuh keputusasaan, kekecewaan, kegelisahan, dan sebagainya, doamu akan mengalami halangan-halangan rohani. Karena apa saudara? Waktu kita berdoa, iblis juga sedang berperang dan tidak mau doa-doa kita dijawab. Waktu saudara berdoa, itu adalah peperangan rohani. Nah, makanya saudara, waktu kita berdoa, yakinkan hati kita bersih. Yakinkan hati kita dibaharui oleh Tuhan. Saya percaya saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai hari ini di weekend, di hari yang terakhir di minggu ini, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya ada kuasa dalam firman dan doa. Waktu saudara dengar firman Tuhan ini dan saudara amini, maka itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saya akan berdoa buat saudara saat ini. Kalau saudara sedang dalam pergumulan dengan dosa-dosamu, datang kepada Tuhan dan minta ampun dosa di hadapan Tuhan. Datang kepada Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu, Raja dalam hidupmu. Dan kalau saudara ada masalah hati saat ini, datang kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bereskan hatimu saat ini, membersihkan hati. Dan percayalah, doa-doamu pasti dijawab Tuhan. Bapa di surga, saya berdoa di dalam nama Yesus buat teman-teman warga kerajaan Allah di sosmed ini ya Tuhan, lewat live yang ada di Facebook. Orang-orang yang terbelenggu dengan dosa, saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap orang yang menyaksikan pemberitaan ini, mereka datang kepada Tuhan Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, mengaku Yesus sebagai Raja dalam kehidupan mereka, sebagai Mesias, sebagai penebus dalam kehidupan mereka, sehingga mereka meninggalkan dosa-dosa mereka. Mereka mengalami pertobatan dan keselamatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, dan ada mereka yang sakit, apapun sakit mereka, kanker, tumor, kebutaan, tuli, kebisuan, lumpuh, apapun itu, kami berdoa dan kami percaya oleh bilur-bilur dari Yesus sudah menyucikan dan menyembuhkan. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya.
Amin, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita maju dalam kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Daily life, kingdom principle. Dengan cara yang paling sederhana, yaitu kita komitmen, konsisten, membaca Alkitab setiap hari, membaca Injil setiap hari, minimal satu pasal setiap hari. Dan kali ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Markus 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Dan saudara, saya percaya saudara pasti diberkati. Kalau saudara ada kesaksian dengan pemberitaan kebenaran firman Tuhan, saudara mengalami kesembuhan, kelepasan, saudara mengalami doa-doa dijawab, saudara boleh silakan komen di kolom komen yang ada. Dan kalau saudara ingin konseling pastoral, saudara ingin nasihat firman Tuhan, silakan saudara juga komen di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, dan mari kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Haleluya, haleluya.